Kapan orang tahu bahwa kalau kita makin ke atas, oksigen makin tipis? Ternyata baru di abad ke-17, Mas. Benar. Tahun 1648, seorang penemu namanya Pascal, dia yang pertama kali tahu bahwa oksigen di atas, makin ke atas, makin tipis. Nah, kalau klaimnya adalah bahwa manusia itu baru tahu di abad ke-7 soal oksigen semakin tipis di tempat yang lebih tinggi, maka klaim ini sangat keliru secara historis. Apa buktinya bahwa Islam itu adalah agama yang benar-benar turun daripada yang menciptakan langit, bumi, dan manusia? Kan harus saya cari itu. Ternyata di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata sudah terkonfirmasi baru pada zaman sekarang. Ada jarak ratusan bahkan ribuan tahun semenjak Quran itu ditulis gitu. Pada waktu ayat itu ditulis di dalam Quran, Belum ada, mungkin orang-orang Arab pada zaman itu nggak ngerti maksudnya apa ya kalau besi diturunkan dari langit gitu supaya bermanfaat bagi manusia. Al-Hadid ya. Al-Hadid ya. Bagaimana ceritanya orang zaman dulu Orang tahu? kan besi dari dalam perut bumi ya. Nggak taunya dari luar. Padahal dari langit, memang turun dari langit, jatuh di permukaan bumi, tapi itu bukan sampai di kerak bumi, hanya di permukaan bumi yang bisa dieksplorasi oleh manusia. Ternyata besi itu benar, menurut NASA, memang tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari luar angkasa. Oke, jadi teman-teman, kata Donditan, besi itu berasal dari luar angkasa dan hanya jatuh di permukaan bumi, tidak sampai ke kerak bumi. Jadi hanya ada di permukaan bumi dan itu yang bisa dieksplorasi oleh manusia. Dan kata dia, NASA sendiri sudah membuktikan itu baru sekarang ya. Sementara dulu itu belum ada yang tahu bahwa besi itu dari langit. Nah, pertanyaannya adalah apakah besi yang dieksplorasi manusia itu hanya berasal dari meteorit yang jatuh di permukaan bumi? Jawabannya tidak. Kalau teman-teman membaca artikel ini, penggunaan besi oleh manusia dari meteorit itu hanya terjadi pada tahap awal, yakni kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Dan itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas. Namun sejak 2000 tahun sebelum Masehi, manusia itu mulai mengenal yang namanya teknik peleburan atau smelting, sehingga mereka itu bisa mengekstrak besi dari kerak bumi. Inilah yang kemudian menjadi sumber utama besi hingga saat ini. Jadi pernyataan Donditan bahwa besi yang bisa dieksplorasi adalah besi yang ada di permukaan bumi dari meteorit yang jatuh, itu mungkin menjadi relevan untuk konteks sangat awal, yakni sekitar 3000 sebelum Masehi. Tetapi tidak relevan untuk konteks setelah manusia itu menguasai yang namanya teknologi peleburan. Nah, sejak saat itu, manusia itu tidak lagi bergantung pada besi yang jatuh dari meteorit di permukaan bumi ya, melainkan menambang dan mengolah besi dari dalam kerak bumi itu sendiri dalam skala yang sangat besar. Dan besi di kerak bumi itu sudah ada bersama bumi sejak awal dan bukan jatuh dari langit. Well, nanti saya akan jelaskan asal-usul besi secara saintifik. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan dulu soal tafsir para ulama terhadap ayat ini. Teman-teman, ayat yang seringkali dikutip oleh Donditan dan apologet lainnya adalah Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Saya nggak tahu ya apakah Donditan pernah membaca ayat ini secara langsung atau tidak. Tapi kalau teman-teman perhatikan baik-baik, di dalam ayat itu tidak ada satupun kata langit gitu. Yang ada hanyalah frasa wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Nah, disinilah masalahnya. Sebagian apologet, termasuk Donditan, itu langsung melakukan akrobat logika dengan bilang bahwa kalau diturunkan berarti dari atas ke bawah, berarti dari langit gitu. Contoh saya bilang apa? Di Quran Surat Al-Hadid misalnya, ayat 25. Kami menurunkan besi ini untuk bermanfaat bagi manusia. Besi turun. Kalau turun dari mana? Turun dari atas. Ya, dari atas. Turun dari atas ke bawah. Dan inilah yang saya sebut sebagai cocokologi. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, kata anzala, menurunkan, tidak selalu berarti turun secara fisik dari langit. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga menggunakan kata anzala. Misalnya An-Nahl ayat 10. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Di sini, air memang diturunkan secara fisik dari langit. Dan jelas, Al-Quran bilang diturunkan dari langit. Nah, ayat ini secara eksplisit menyebut minas samai, yang artinya dari langit. Nah, pertanyaannya untuk Donditan dan teman-temannya adalah kenapa Allah tidak bilang minas samai untuk besi, kalau maksudnya memang besi jatuh dari langit. Contoh lain lagi misalnya dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Dia menurunkan untuk kalian binatang ternak 8 pasang. Apakah itu artinya sapi, kambing, dan unta itu benar-benar jatuh dari langit? Tentu tidak dong.
Kemudian di ayat yang sama yang dikutip oleh Don Ditan, yakni Al-Hadid ayat 25, yang saya yakini Don Ditan sendiri tidak membacanya, karena ya kerjaan dia itu hanya mengutip tanpa menggunakan nalarnya untuk cross-check informasi yang dia terima. Nah, di ayat yang sama, Allah itu juga menggunakan frasa kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia itu dapat berlaku adil. Nah, apakah itu artinya kitab-kitab itu jatuh dari langit ke bawah? Tentu tidak dong. Kemudian Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu. Ada frasa kami turunkan pakaian di situ. Lalu apakah itu berarti baju dan celana itu jatuh dari awan? Tentu tidak. Dalam konteks surat Al-A'raf ayat 26 tadi, At-Tabari itu menjelaskan bahwa kata anzalna sering dimaknai sebagai memberi, menyediakan atau menetapkan. Sehingga maksud ayat ini adalah Allah telah menyediakan bagi manusia pakaian sebagai kebutuhan hidup, sebagaimana dia menyediakan makanan, tempat tinggal, dan pasangan hidup. Di sisi lain, Ibnu Katsir juga menjelaskan maksud dari ayat ini, yakni Allah menciptakan sebab-sebabnya, lalu mengajarkan manusia cara memanfaatkannya. Bahan pakaian itu berasal dari bumi seperti kapas, bulu, kulit, dan lain sebagainya. Namun kemampuan manusia untuk mengolah, menjahit, dan yang memahami fungsi pakaian itu adalah ilham dan petunjuk dari Allah. Jadi yang diturunkan itu bukan kainnya, tetapi sistem dan pengetahuan yang memungkinkan pakaian itu ada. Karena bahan pakaian mulai dari kapas, bulu, kulit, dan lain sebagainya itu memang berasal dari bumi. Sementara dalam konteks Al-Hadid ayat 25, beberapa ulama tidak menafsirkan frasa wa anzalna al-hadid sebagai kami turunkan besi, melainkan kami menciptakan besi. Misalnya, tafsir Al-Mukhtasar, yakni dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat, darinya diciptakan senjata. Kemudian tafsir Prof. Quraisy Shihab, yakni lalu kami juga menciptakan besi yang dapat dijadikan alat untuk menyiksa orang lain dalam peperangan. Selanjutnya ada juga tafsir Al-Jalalain yang justru secara spesifik bilang bahwa dan kami ciptakan besi, maksudnya kami keluarkan besi dari tempat-tempat penambangnya. Selanjutnya ada tafsir Muntakhab, kemudian ada tafsir Al-Wajiz, dan ada juga tafsir Al-Tahlili yang semuanya menafsirkan frasa wa anzalnal hadid sebagai kami ciptakan besi. Nah, kalau ulama-ulama saja itu berbeda pandangan dalam menafsirkan frasa wa anzalnal hadid, lalu kenapa Don Ditan begitu pedenya mengklaim bahwa frasa wa anzalnal hadid itu artinya besi turun dari langit, bukan besi diciptakan? Padahal tidak ada kata langit dalam ayat itu. Kemudian, bagaimana dengan ayat lain yang sudah saya sebutkan tadi, yang juga menggunakan frasa kami turunkan? Anda tidak bisa menafsirkan frasa wa anzalnal hadid, yakni besi kami turunkan secara fisik dari atas ke bawah, sementara di ayat lain yang juga menggunakan frasa kami turunkan, misalnya kami turunkan pakaian, kami turunkan ternak, dan kami turunkan kitab, itu justru Anda maknai secara metaforis. Itu inkonsistensi logika yang kemudian disebut sebagai cherry picking, dan tampaknya Don Ditan sendiri tidak paham soal itu. Sekarang mari kita lihat dari sisi sains. Apakah benar besi berasal dari langit? Karena dari percakapan dia dengan Ari Untung dalam video ini, seolah-olah semua besi itu berasal dari luar angkasa. Maksudnya apa ya kalau besi diturunkan dari langit gitu? Iya. Supaya bermanfaat bagi manusia. Al-Hadid ya. Al-Hadid ya. Bagaimana ceritanya orang zaman dulu Orang tahu? kan besi dari dalam perut bumi ya, nggak taunya dari luar. Padahal dari langit, Dari langit. memang turun dari langit, jatuh di permukaan bumi, tapi itu bukan sampai di kerak bumi, hanya di permukaan bumi yang bisa dieksplorasi oleh manusia. Ternyata besi itu benar, menurut NASA, memang tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari luar angkasa. Well, secara kosmologi memang benar bahwa atom besi terbentuk di dalam bintang melalui yang namanya proses fusi nuklir. Lalu tersebar ke ruang angkasa ketika bintang tersebut meledak menjadi supernova. Tapi perhatikannya, proses ini tidak spesifik untuk besi saja. Semua unsur termasuk karbon yang menjadi dasar kehidupan, oksigen yang kita hirup, silikon yang menjadi penyusun pasir dan batu, aluminium, emas, uranium, dan seterusnya, mereka semua juga terbentuk di bintang. Bahkan atom-atom yang menyusun tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ternyata juga berasal dari bintang. Seperti kata Carl Sagan yang terkenal dengan quote-nya, "We are made of star stuff." Kita semua terbuat dari debu bintang.
Kemudian, para apologet seperti Don Ditan dan kawan-kawannya ternyata lupa menjelaskan kapan besi itu diturunkan. Apakah setelah bumi terbentuk atau justru sebelum bumi itu terbentuk? Ini sangat penting untuk dijawab karena pertama, jika jawabannya setelah bumi terbentuk, maka besi dari meteorit yang jatuh ke bumi itu jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan total besi di bumi kita. Sebagian besar jumlah besi di bumi itu sudah ada sejak awal pembentukan planet. Kalau teman-teman baca buku The Birth of Iron, dijelaskan bahwa besi itu menyusun sekitar 32% dari total massa bumi, yang mana itu merupakan persentase tertinggi dibanding unsur lain. Tapi di kerak bumi sendiri, lapisan tempat kita tinggal dan bisa menambang misalnya, besi itu hanya sekitar 5,2%. Di kerak bumi, besi itu justru berada di peringkat keempat setelah oksigen, silikon, dan aluminium. Artinya apa? Artinya besi itu sangat melimpah di pusat bumi. Bahkan di buku The Birth of Iron dikatakan bahwa jumlah besi di inti bumi itu jumlahnya sangat besar, sekitar 10 pangkat 23 kg. Tapi yang bisa dijangkau oleh manusia hanya sebatas 5,2%. Itu pun hanya ada di kerak bumi yang jumlahnya sangat terbatas. Ingat ya, 5,2% itu di kerak bumi ya, bukan di permukaan bumi yang jatuh dari meteorit, seperti yang diklaim oleh Don Ditan. Karena Don Ditan dan Arie Untung dalam video ini, mereka buat narasi seolah-olah semua besi itu berasal dari langit. Padahal besi yang dibawa oleh meteorit dari luar angkasa itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Jadi kalau kita ikuti logika Don Ditan dan Arie Untung dalam memahami ayat ini, dan membuat narasi seolah-olah semua besi berasal dari langit dan diturunkan setelah bumi terbentuk, maka mereka secara tidak langsung mau bilang bahwa Tuhan itu tidak tahu bahwa mayoritas besi itu sudah ada sejak awal terbentuknya planet bumi. Sementara besi yang turun dari langit, itu jumlahnya sangat sedikit. Apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan? Don Ditan dan Arie Untung, silakan jawab gitu. Lalu, bagaimana besi itu bisa ada di inti bumi? Nah, prosesnya seperti ini. Ketika bumi itu terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dari debu dan batuan kosmik yang sudah mengandung besi tentunya, bumi itu masih dalam kondisi yang sangat panas dan sedikit cair. Nah, karena besi itu memiliki massa jenis yang tinggi, besi itu kemudian tenggelam ke pusat planet dan membentuk inti bumi. Ini artinya, mayoritas besi di bumi itu tidak berasal dari luar angkasa, melainkan sudah menjadi bagian dari bahan pembentuk bumi sejak awal. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian kecil besi yang datang dari meteorit yang jatuh setelah kerak bumi mengeras gitu. Tapi sumber utama besi yang ditambang manusia itu justru terbentuk melalui proses geologis di kerak bumi itu sendiri selama miliaran tahun, bukan dari meteor. Jadi, kalau para apologet seperti Don Ditan itu bersikeras bahwa besi itu diturunkan dari langit, yang berarti besi datang dari meteor, maka klaim itu hanya benar untuk jumlah kecil besi yang ada di planet bumi. Pertanyaan yang sama, apakah itu masuk akal jika pada surat Al-Hadid ayat 25 itu, Allah hanya merujuk pada sebagian kecil besi yang jatuh ke planet bumi? Kemudian yang kedua, jika jawabannya besi diturunkan sebelum bumi terbentuk sebagai bagian dari pembentukan bumi, maka itu sama saja dengan mengatakan bahwa bumi diturunkan dari langit, karena seluruh material bumi memang berasal dari luar angkasa. Kemarin ada yang bilang di kolom komentar seperti ini, kalau seperti itu penjelasannya, berarti besi tetap dari langit gitu, karena asalnya memang dari bintang kan? Well, secara kosmik memang iya, tetapi kalau logika ini dipakai, maka seluruh bumi juga berasal dari langit, karena planet bumi sendiri terbentuk dari debu dan gas di cakram protoplanet di sekitar matahari. Bahkan tubuh kita, air yang kita minum, udara yang kita hirup, semuanya berasal dari bintang. Dengan kata lain, klaim besi yang berasal dari langit itu jadi kehilangan keunikannya. Kalau semua unsur ternyata berasal dari langit, lalu apa keunikan besi diturunkan dari langit? Toh semua unsur, bahkan bumi kita sendiri, juga berasal dari luar angkasa. Menariknya, kalaupun ayat itu dimaknai sebagai besi yang turun dari langit, maka ide mengenai besi yang turun dari langit bukanlah informasi yang hanya ditemukan dalam Al-Quran. Peradaban Mesir kuno, jauh sebelum Al-Quran diturunkan, sudah mengenal besi dari langit, dan mereka menyebutnya dengan istilah Ba'enpet, yang secara harfiah berarti logam dari langit. Dan kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, di Al-Quran justru tidak menggunakan frasa dari langit, seperti yang dilakukan oleh orang Mesir kuno. Al-Quran hanya bilang kami turunkan, lalu ditafsirkan kalau turun berarti dari atas ke bawah.
Sementara orang Mesir kuno dengan sangat jelas menyebut logam dari langit. Jadi, jika sebuah teks diklaim mengandung mukjizat hanya karena lebih dulu berisi informasi mengenai fenomena sains, maka seharusnya teks non-Quran yang jauh lebih tua, itulah yang secara harfiah lebih dianggap mukjizat jika kita melakukan pendekatan cocokologi dengan sains modern. Lalu, apakah ini berarti Al-Quran salah? Well, bagi saya, Al-Quran tidak salah. Yang salah itu adalah orang yang menafsirkan ayat ini dan membuatnya seolah-olah kata anzala itu hanya punya satu makna saja, yakni menurunkan, dan tidak ada lagi makna yang lain. Padahal jelas-jelas ulama-ulama lain itu menafsirkan kata itu sebagai kami ciptakan, bukan kami turunkan. Dan kalaupun frasa wa anzalnal hadid itu dimaknai sebagai kami turunkan besi, itu bisa bermakna kiasan. Bukan secara literal, besi itu turun dari atas ke bawah. Sama seperti misalnya saya bilang, saya menurunkan ilmu saya kepada murid saya. Apakah itu artinya ilmunya turun dari langit ke bumi? Padahal maksud saya adalah bahwa saya mengajarkan pengetahuan kepada murid saya. Makanya seperti kata Prof. Quraisy Shihab, tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti maksud dari sebuah pernyataan kecuali sang penuturnya. Dalam konteks Al-Hadid ayat 25, tidak ada yang bisa memastikan maksud wa anzalna itu apakah kami turunkan atau kami ciptakan. Yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kita lakukan adalah mengunci tafsir kita hanya pada satu makna, seolah-olah hanya itu satu-satunya makna dari suatu ayat. Saya cari tahu, pernah nggak Nabi Muhammad SAW itu ke Selat Gibraltar di Spanyol? Di selat kan, ada selat kan? Ada laut yang tidak ketemu begini. Ya. Saya cari hadisnya, ada nggak Nabi pernah ke sono ngeliat gitu? Nggak pernah. Kemudian soal laut yang tidak bertemu. Itu memang fakta ya. Dan saya tidak akan bahas lebih jauh soal itu di video ini, karena bagi saya, Don Ditan tidak sedang melakukan cocokologi pada bagian ini. Dia hanya mengatakan bahwa ya ada dua laut yang tidak bertemu. Dan secara visual, ya memang seperti itulah fakta yang kita lihat. Nah, yang lakukan cocokologi itu adalah guru dia, yaitu Zakir Naik. Dan di sini Don Ditan hanya menarasikan ulang itu tanpa menggunakan nalarnya untuk cross-check informasi yang dia terima. Mungkin nalar kritisnya sudah habis dia pakai untuk memecah belah umat beragama dengan menjatuhkan kitab suci orang lain. Sementara klaim-klaim cocokologi soal sains dan agama, dia malah telan mentah-mentah begitu saja, hanya karena yang menyampaikan itu adalah Zakir Naik. Inilah yang dalam logika disebut sebagai penyakit appeal to popularity. By the way, saya akan bahas klaim cocokologi dari gurunya Don Ditan alias Zakir Naik di video berikutnya. Karena yang melakukan cocokologi atau menghubungkan Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20 dengan sains itu adalah Zakir Naik. Dia yang mencoba menjelaskan secara spesifik hubungan antara ayat ini dengan penjelasan saintifik. Sementara Don Ditan itu hanya menyebutkan ulang itu secara umum tanpa paham apa yang dia bicarakan. Saya cari lagi hadisnya, Nabi pernah nggak punya kesempatan bisa naik gunung yang paling tinggi sampai dia sesak napas, nggak bisa napas? Belum pernah. Nggak ada ya? Tapi beliau mengungkapin kalau kita di tempat lebih tinggi, sesak napas kita. Sesak napas seperti orang mendaki langit gitu. Well, pernyataan ini sangat menarik ya. Karena memang secara historis, Nabi tidak pernah dikisahkan naik ke gunung yang lebih tinggi. Jadi ya, tidak mungkin beliau tahu secara empiris kalau misalnya naik ke tempat yang tinggi itu membuat kita sesak napas. Namun, beberapa orang yang skeptis kemudian bilang, well, tapi kan Nabi itu pernah, bahkan seringkali naik ke Jabal Nur atau Gunung Cahaya yang tingginya sekitar 642 meter. Beliau juga dikisahkan pernah naik ke Gunung Uhud untuk bertafakur. Dan seperti yang kita tahu, ketinggian Gunung Uhud sekitar 1077 meter di atas permukaan laut. Jadi, menurut beberapa orang, Nabi Muhammad itu pasti mengetahui seperti apa sensasinya ketika naik ke tempat yang lebih tinggi atau gunung misalnya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa fenomena sesak napas atau hipoksia itu terjadi pada ketinggian di atas 2000 meter. Sementara pengalaman Nabi Muhammad dalam mendaki gunung seperti Jabal Nur dan Jabal Uhud itu sangat jauh di bawah 2000 meter. Jadi kalau Al-An'am ayat 125 itu dipahami sebagai fenomena hipoksia, dan dianggap Nabi sudah tahu soal itu dari pengalaman beliau yang sering naik gunung, maka jelas itu tidak relevan, karena fenomena sesak napas atau hipoksia itu tidak terjadi pada ketinggian di bawah 2000 meter. Sementara gunung tertinggi yang pernah Nabi daki itu Jabal Uhud, yang tingginya hanya sekitar 1000-an meter gitu.
dan itu tidak membuat orang sesak napas atau mengalami fenomena yang disebut sebagai hipoksia. Makanya bagi saya argumen soal Nabi yang sudah tahu soal itu lebih dulu karena pengalamannya naik gunung sebelum dia menerima wahyu, itu argumen yang kurang valid gitu. Cuman kalau kita baca ayat ini secara keseluruhan dan secara harfiah, dan kita mau benar-benar uji ayat ini secara saintifik, maka ayat ini justru malah bertentangan dengan sains. Karena ayat ini bilang bahwa melapangkan dan menyempitkan dada, seolah-olah itu adalah perubahan fisik yang terjadi pada rongga dada seseorang. Nah, coba bayangkan teman-teman, kalau kita coba interpretasikan ayat ini secara literal, bahwa orang kafir itu disempitkan dadanya secara fisik, lalu bagaimana dengan orang-orang kafir yang lahir dan tinggal di dataran tinggi, di mana ketinggiannya itu mencapai 4.000 meter lebih? Penelitian sains justru menunjukkan bahwa populasi yang tinggal pada ketinggian lebih dari 4.000 meter, apapun agamanya, mengalami adaptasi fisik berupa dada yang lebar dan dalam serta kapasitas paru yang lebih besar. Karena tubuh mereka berusaha untuk mengkompensasi rendahnya tekanan oksigen dengan meningkatkan volume udara yang bisa dihirup setiap kali bernafas gitu. Artinya secara fisik dada mereka justru melapang atau membesar, bukan menyempit. Jadi kalau ayat ini ditafsirkan secara literal atau secara harfiah dan dihubungkan dengan sains, maka akan muncul pertanyaan lanjutan, yakni apakah semua penduduk dataran tinggi yang non-muslim itu secara otomatis dadanya menyempit karena mereka kafir? Tentu tidak dong, karena adaptasi fisik mereka tidak ada hubungannya dengan keyakinan, melainkan murni karena faktor lingkungan. Jadi secara pribadi, saya melihat ayat ini tidak bisa kita pahami sebagai pernyataan ilmiah literal tentang perubahan struktur dada, melainkan harus kita pahami sebagai metafora spiritual, bahwa orang yang hatinya tertutup untuk menerima kebenaran akan merasakan tekanan batin yang begitu berat, seperti seseorang yang dadanya terasa sesak dan sempit. Sementara orang yang diberi petunjuk itu akan merasakan kelapangan dan ketenangan dalam hatinya. Sesimpel itu, jadi nggak usah dihubungkan dengan sains. Kapan orang tahu bahwa kalau kita makin ke atas, oksigen makin tipis? Ternyata baru dapat ke-17, Mas. Benar. Tahun 1648, seorang penemu namanya Pascal, dia yang pertama kali tahu bahwa oksigen di atas, makin ke atas, makin tipis. Barulah setelah itu diteliti lah oksigen lah ya oleh ilmuwan-ilmuwan di Prancis dan segala macam. Nah, kalau klaimnya adalah bahwa manusia itu baru tahu di abad ke-7 soal oksigen semakin tipis di tempat yang lebih tinggi, maka klaim ini sangat keliru secara historis. Karena jauh sebelum Pascal, bahkan jauh sebelum Al-Quran diturunkan, Aristoteles sudah menulis mengenai pengalamannya ketika dia naik ke Gunung Olympus. Dalam tulisannya, dia mengatakan kalau udara di gunung itu sangat tipis, sehingga itu membuat orang jadi susah bernafas, sampai mereka harus menggunakan yang namanya spons basah yang ditempel di hidung mereka agar bisa bertahan gitu. Lalu bagaimana dengan Pascal? Well, Pascal bukan orang pertama yang tahu fenomena udara yang semakin berkurang di ketinggian. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Aristoteles sudah tahu lebih dulu soal itu. Tapi Pascal memang orang pertama yang mengukur hubungan antara ketinggian dan tekanan udara secara kuantitatif menggunakan yang namanya barometer. Lagi pula di zaman Pascal istilah oksigen sendiri itu belum ada. Oksigen itu baru ditemukan oleh Joseph Priestley pada tahun 1774, lebih dari 100 tahun setelah Pascal melakukan eksperimennya. Jadi jika narasinya adalah bahwa Al-Quran sudah bahas itu 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum para saintis membahasnya, dan kita anggap itu sebagai mujizat, maka mujizat itu bakal jadi hilang begitu kita tahu bahwa ternyata Aristoteles 1000 tahun sebelum Al-Quran diturunkan, itu sudah mengetahui hal itu hanya melalui pengalamannya naik gunung. Jadi menurut saya secara pribadi, alih-alih membuat orang justru makin skeptis terhadap agama Islam karena narasi cocokologi sains dalam Al-Quran, maka sebaiknya kita kembalikan Al-Quran pada fungsi utamanya, yaitu sebagai petunjuk hidup dan kitab moral yang membimbing akhlak serta keimanan kita. Ayat-ayat tentang alam semesta seperti langit, bumi, gunung, awan, dan lain sebagainya sebenarnya jauh lebih indah ketika kita maknai sebagai tanda-tanda kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan yang layak kita syukuri dan kita sembah, bukan sebagai sesuatu yang harus kita paksakan agar cocok dengan sains. Karena ketika orang-orang mulai kritis dan mulai memverifikasi klaim-klaim cocokologi yang kita buat, dan mereka menemukan fakta-fakta sejarah ataupun penjelasan sains yang justru bertentangan dengan narasi cocokologi kita,
Maka yang malu bukan hanya kita sendiri yang membuat klaim, tetapi Anda secara tidak langsung juga merusak citra agama Islam itu sendiri. Maka bijaknya kita maknai Al-Quran sebagai petunjuk spiritual, bukan sebagai kitab yang harus dipaksakan cocok dengan sains hanya agar terlihat istimewa. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyau. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.